MK kantongi bukti kejanggalan pendaftaran gugatan batas Capres dan Cawapres, Jimli susun rencana. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memastikan bakal memeriksa panitera MK berkaitan dengan kejanggalan pendaftaran perkara soal gugatan usia Capres-Cawapres. Sebelumnya perkara itu dikabulkan MK melalui putusan kontroversial pada Senin 16 Oktober 2023 yang belakangan menjadi tiket untuk putra Presiden Joko Widodo sekaligus keponakan Ketua MK Anwar Usman, Gibran Rakabuming Raka, maju pada Pilpres 2024. Kalau saya ngeliatnya sederhana aja, Mas Gibran dan Pak Prabowo sudah mendaftar menjadi paslon Capres-Cawapres, ya enggak? Dasarnya apa? Dasarnya adalah putusan MK, yang kemudian PKPU-nya itu baru kemarin Mbak diketok. Iya emang. Artinya apa? Pencalonan yang kemarin dilakukan harusnya nggak sah. Kenapa? Karena nggak ada dasar PKPU-nya. Iya. Iya nggak? Iya, Gini. Dasarnya baru kemarin diketok. Terus tiba-tiba sebelum diketok itu sudah ada pendaftaran. Artinya apa? Dia masih pakai PKPU yang lama. Di putusan yang lain, Ketua MK itu konsisten, tidak ikut dalam memutus perkara. Kalau pernyataan Haldi Isra dikatakan karena Ketua MK mau menjaga dirinya dari konflik kepentingan, ya kan? Walaupun belakangan tiba-tiba di putusan yang terakhir dibacakan itu tadi, Hakim Anwar Usman masuk. Padahal kalau kita mau bicara konflik kepentingan ini menarik, karena putusan yang terakhir itulah atau permohonan terakhir itulah yang memention secara langsung nama Gibran. Ya, yang lainnya kan tidak ada yang memention nama Gibran. Ini langsung. Bahkan pemohonnya itu orang yang mengaku sebagai pengagum Gibran. Hakim MK pada putusan MK soal Capres dan Pres dapat dikenakan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran, baik pelanggaran sumpah janji maupun pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. MK adalah perangkat yang berwenang untuk menangani pelanggaran oleh Hakim MK. MK berwenang menyidangkan para hakim yang diduga melanggar kode etik. Sehingga jika terbukti putusan MK tentang syarat Capres dan Cawapres dianggap bertentangan, maka Profesor Jimli selaku Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK menyatakan tidak menutup peluang putusan etik yang dihasilkan nanti dapat membatalkan putusan MK terkait syarat usia Capres-Cawapres. Berarti Capres-Cawapres yang sudah heboh kemarin dapat gagal bertanding di ring pemilu 2024. Mungkin ada jawaban. Kan KPU udah ngirimkan edaran kepada ketua partai. Pertanyaannya, emang ketua KPU sama dengan DPR? Kan beda. Kan di negara kita nggak dikenal juga aturan hukum yang namanya surat edaran. Dia bukan produk hukum. PKPU lah yang produk hukum. Artinya, menurut saya, kita belum jauh-jauh bicara soal apakah dia berlaku atau enggak. Pendaftaran yang kemarin aja, kalau kemudian kita bisa kritis, dan saya rasa banyak sekali pakar-pakar tata negara yang bisa mengkaji ini secara regulasi. Ya kan? Harusnya kalau KPU memang betul tertib hukum, nggak bisa dia tuh melanjutkan atau kemudian mengesahkan. Dan kalau dibaca, saya mengatakan gitu ya, 4 dissenting opinion itu lebih banyak kemarahan yang memperlihatkan bahwa putusan ini merusak wajah Mahkamah Konstitusi sendiri. Coba dibaca dissentingnya Saldi, itu bahkan mengatakan dengan jelas putusan ini itu mempertaruhkan marwah MK. Bahkan di terakhir dia kutip kata-kata Quo Vadis MK. Dengan kejadian seperti ini, ini memperlihatkan betapa MK sebenarnya bermain-main. Nah, kalau baca lagi dissenting opinionnya Wahidudin Adams, dia menceritakan bahwa dari sini kelihatan sebenarnya permohonan ini berkaitan dengan independensi kekuasaan kehakiman di hadapan politik. Karena kelihatan betul putusan ini lahir dari pertarungan politik dan lahir dari cawe-cawe politik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memperoleh bukti kejanggalan pendaftaran gugatan batas Capres dan Cawapres pada perkara nomor 90 PUU SI 2023. Bukti pelanggaran yang dipegang Ketua MK Jimli Asidiki tersebut berupa rekaman CCTV. Jimli mengatakan gugatan tersebut pernah ditarik, tetapi kemudian penarikannya dibatalkan. MK akan memeriksa apakah ada kesalahan. Bukti yang dikantongi, CCTV yang berkaitan dengan penarikan permohonan dan pencabutan, dan kemudian diajukan lagi.
Kita periksa salahnya di mana. Belum tentu salah juga, kata Jim Lee kepada awak media hari Rabu, 1 November 2023, dikutip dari kompas.com. Di samping itu, Jim Lee sebelumnya juga memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap panitera perihal kejanggalan itu. Pemeriksaan itu direncanakan dilakukan pada hari Jumat, 3 November 2023. Kejanggalan penarikan dan pendaftaran ulang berkas perkara dengan pemohon Almas Saki Biru tersebut pernah disinggung oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat lewat pendapat berbeda, dissenting opinion, dalam putusan yang sama. Dalam pendapatnya itu Arief mengatakan kepanitraan ME menerima surat penarikan gugatan yang dikirim kuasa hukum Almas pada hari Jumat, 29 September 2023. Surat tersebut bertanggal 26 September 2023. Akan tetapi, menurut penelusuran Arief dengan mengacu kepada tanda terima berkas perkara sementara, TTBPS, yang dicatat oleh MK, surat tersebut baru diterima hari Senin, 2 Oktober 2023, pukul 12.04 WIB. Di samping itu, Arief mengatakan pegawai MEK yang menerima surat itu bukan Dani. Arief mengatakan pegawai MEK yang namanya tercantum dalam TTBPS ialah Safrizal. Dia juga heran lantaran kepanitraan MK meregistrasi surat itu pada hari Sabtu, 30 September 2023, atau hari libur, bukan pada hari Senin, 2 Oktober 2023, seperti yang tercantum dalam TTBPS. Menurut Arief, pemohon telah mempermainkan kehormatan MEK. Pemohon juga dituding tidak serius dalam mengajukan gugatan. Arief menyebut pemohon seharusnya tidak bisa mengajukan kembali gugatan yang telah mereka cabut. Hal seperti itu diatur dalam pasal 75 ayat 1, huruf B dan ayat 3, huruf C pada peraturan MEK nomor 2 tahun 2021 yang mengatur tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Sementara itu, MK dinilai semestinya menolak surat pembatalan penarikan perkara dan tidak memeriksa, terlebih lagi mengabulkan permohonan. Masuk akal untuk dibatalkan? Jim Lee menyebut putusan MK tentang batas usia capres dan cawapres masuk akal untuk dibatalkan. Hal ini disampaikannya dalam sidang pemeriksaan etik Hakim MK yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu, 1 November 2023. Pendapat Jim Lee itu mengacu kepada UU nomor 48 tahun 2009 tentang UU Kehakiman. Jadi setelah kami diskusikan, itu masuk akal. Ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan. Gitu loh, dengan merujuk kepada UU Kekuasaan Kehakiman, pasal 17 yang ayat 7-nya, kata Jim Lee dikutip dari Kompas TV. Sebagai informasi, pasal 17 ayat 3 dan 4 UU nomor 48 tahun 2009 dijelaskan bahwa ketua majelis hingga panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan jika memiliki hubungan keluarga atau hubungan suami istri, meski sudah bercerai. Gerindra sebut munafik. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menuding sejumlah pihak yang mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi, MK, munafik. Putusan MK tersebut adalah putusan tentang batas usia capres dan cawapres yang pada akhirnya membuka jalan bagi Wali Kota Surakarta sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, untuk menjadi bakal cawapres. Menurut Habibur Rahman, adanya perbedaan pandangan dalam menanggapi putusan MK merupakan hal yang wajar. Dia menyebut Gerindra juga menghormati semua pandangan atau pendapat. Namun, dia meminta pihak yang merasa kepentingan politiknya terganggu oleh putusan itu untuk menghentikan narasi delegitimasi. Tapi ada juga yang mengkritisi karena kepentingannya terganggu, karena keinginan berkuasanya, syahwat kuasanya terganggu. Ini yang munafik-munafik seperti ini kan juga mengampanyekan terus, mendistorsi putusan Mahkamah Konstitusi, kata Habibur Rahman, 1 November 2023, dikutip dari Kompas.com yang mengutip Kompas TV. Habibur Rahman menyebut putusan MK itu harus dihormati. Ada budaya hukum kita, kalau pengadilan sudah menghasilkan putusan, dan putusan itu mengikat, maka kita harus menghormatinya, ujar Habibur Rahman. Kata dia, apabila seluruh pihak tidak mematuhi putusan lembaga yudikatif lantaran menganggapnya berseberangan dengan kepentingan politik, hal itu sama saja mengabaikan prinsip demokrasi. Ini bentuk konsistensi kita, komitmen kita pada demokrasi. Demokrasi itu adalah bagaimana kita menaati hukum. Bahwa kita selain negara demokrasi adalah negara hukum, katanya. Habibur Rahman juga menyinggung keributan yang muncul setelah Gibran menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.
Ketika Mas Gibran maju, jadi ribut. Kalau Mas Gibran nggak maju, nggak ribut. Ini jadi bukan masalah hukum, bukan persoalan kekhawatiran terganggunya kepentingan nasional dan lain sebagainya, ucapnya.